Supporter Garuda antusias kawal perjuangan timnas di Myanmar. Kaget kembali dipercaya STY, Victor Detan janjikan satu hal. Fakta menarik jelang laga timnas Indonesia kontra Myanmar. Kursi plastik ala kondangan viral kembali di Piala AFF 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kursi plastik ala kondangan viral kembali di Piala AFF 2024. Selain laga timnas Indonesia kontra Myanmar, pertandingan lain grup B antara Vietnam dan Laos berhasil menyita perhatian lantaran bakal berlangsung di Stadion Nasional Laos. Jelang laga itu, salah satu media Vietnam pun mengulas seputar stadion berkapasitas 25.000 penonton, mulai dari kondisi lapangan, tribun, hingga ruang ganti. Namun ada satu hal yang menjadi sorotan tajam media Vietnam Tien Phuong ini, yakni kondisi ruang ganti dari kandang Laos tersebut. Media Vietnam itu menyoroti tajam kondisi dari ruang ganti kedua kesebelasan yang bisa dikatakan jauh dari kata modern. Kondisi ruang ganti pemain terlihat lebih sederhana jika dibandingkan dengan stadion modern yang umumnya menggunakan kursi yang menyatu dengan ruang penyimpanan barang-barang. Terlihat jelas kondisi locker room pemain hanya sebatas menggunakan kursi plastik ala kondangan saja dengan tambahan hanger atau gantungan baju. Gantungan baju pun terlihat sederhana dengan hanya menempel di tembok dan lemari para pemain. Kendati demikian, Tien Phuong dalam pemberitaannya menyebutkan jika secara menyeluruh kondisi Stadion Nasional Laos terlihat bagus. Dalam ulasannya, media Vietnam ini menggambarkan jika kondisi rumput lapangan stadion ini juga relatif bagus, baik dari segi kerataan maupun warna, dan kursi plastik untuk tribun penonton pun juga sudah dibersihkan. Menariknya, stadion tersebut menjadi saksi bersejarah bagi timnas putri sebagai juara Piala AFF Putri 2024, yakni usai mengkandaskan Kamboja 3-1 di partai final. Fakta menarik jelang laga timnas Indonesia kontra Myanmar. Pertama, duel pemain abroad. Sama halnya dilakukan timnas Indonesia, Myanmar pun juga memanggil para pemain abroadnya untuk tampil di Piala AFF 2024 ini. Jika skuad Garuda memiliki 5 pemain abroad, Myanmar tercatat lebih banyak dengan memanggil total 8 nama yang bermain di luar negeri. Namun pemain abroad Myanmar tercatat hanya berkarir di Asia Tenggara saja. Seperti timnas Indonesia memiliki Marcelino yang berkarir di kasta kedua Liga Inggris dan Rafael Struijk di Liga Australia. Kedua, dominasi skuad Garuda. Timnas Indonesia mendominasi hasil positif dalam head-to-head dengan Myanmar di gelaran Piala AFF ini. Berdasarkan laman transfer market, kedua kesebelasan telah bertemu dengan total 5 laga sepanjang sejarah gelaran Piala AFF. Dan hasilnya skuad Garuda selalu mendominasi dengan meraih 4 kemenangan dan sekali hasil imbang kontra Singa Asia. 3. Perbedaan nilai pasar skuad dua negara. Meski diperkuat para pemain U22, namun skuad Garuda memiliki harga pasar dengan total mencapai 60,40 miliar rupiah. Sedangkan Myanmar tercatat berdasarkan laman transfer market memiliki harga pasaran dengan total hanya 35,63 miliar rupiah. Pemain termahal Myanmar adalah Zhao Win Tain yang berkarir di Yangon United dengan nilai 3,48 miliar rupiah. Adapun pemain termahal timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand yang bermain untuk Oxford United dengan harga pasaran 5,21 miliar rupiah. Supporter Garuda antusias kawal perjuangan timnas di Myanmar. Perjuangan timnas Indonesia untuk menghadapi laga perdana Piala AFF 2024 kontra Myanmar tidak sendirian.
Supporter Garuda yang terkenal ada di mana-mana akan kembali mengawal Marcelino dan kawan-kawan. Terlebih harga tiket laga Timnas Indonesia melawan Myanmar di Piala AFF 2024 ini tergolong sangat murah. Tuan rumah Myanmar melalui laman media sosial Federasi Sepak Bola Myanmar mengumumkan 2 kategori tiket, yakni kategori umum dan juga khusus. Tiket kategori umum dijual dengan harga Rp2.000 atau hanya seharga Rp15.155. Sedangkan untuk kategori khusus dijual seharga Rp9.000 atau Rp68.200. Tiket yang mulai dijual pada Jumat pekan lalu dipastikan telah ludes dari supporter kedua tim. Menariknya, salah satu supporter Garuda yang telah berada di Myanmar begitu antusias memantau para pemain yang akan bertanding. Hal itu terbukti dari akun Instagram Stories @Yuliana_Niviet yang begitu update menggambarkan kondisi punggawa Garuda yang akan bertanding kontra Myanmar. Sintayong sendiri mengakui bahwa selama di Myanmar fasilitas latihan yang diterima kurang memadai. Namun hal itu tidak menjadi alasan bagi tim untuk tidak tampil maksimal. Sintayong menilai Myanmar pun bakal jadi lawan yang sulit lantaran menurunkan pemain senior. Meski begitu, Sintayong tak gentar. Pelatih asal Korea Selatan ini pun mengaku bahwa Timnas Indonesia berpeluang untuk melaju jauh di Piala AFF edisi kali ini. Sementara untuk susunan terbaik di turnamen sesungguhnya, Sintayong pun masih bungkam. Dirinya masih mencari skema starting 11 yang pas untuk menghadapi kekuatan Myanmar. Untuk itu mari kita tunggu kejutan pada laga yang akan berlangsung nanti malam. Kaget kembali dipercaya STY Victor Detan janjikan satu hal. Selain kaget dengan supporter Garuda yang selalu memberikan dukungan, Victor Detan pun juga bersyukur kembali mendapatkan kesempatan dari sang pelatih Sintayong. Diketahui Victor Detan sendiri merupakan pemain keturunan Kanada yang baru dipanggil Timnas Indonesia. Ia membeberkan bahwa persiapan tim telah meningkat. Sejauh ini dirinya pun sudah semakin menyatu dengan para pemain yang lain. Hal itu tidak terlepas dari program pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sesi latihan di bawah asuhan Sintayong diakui berat, namun winger PSM Makassar ini tak ingin mengecewakan sang pelatih. Latihannya lumayan berat, tapi saya sudah bisa beradaptasi. Dari saya sendiri ingin mengikuti semua instruksi pelatih dan memberikan yang terbaik yang saya punya. Demikianlah tegas Victor Detan. Tak bisa dipungkiri, Victor Detan sendiri diharapkan bisa memberikan kontribusi besar untuk skuad Merah Putih di Piala AFF 2025 kali ini. Turnamen ini sendiri menjadi peluang emas bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitasnya di tingkat internasional. Mbak Gayung bersambut, penyerang muda itu pun meminta doa dan dukungan pecinta sepak bola tanah air untuk tampil maksimal di Piala AFF edisi kali ini.